Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini MD Mustafa dengan NPM 19510302884 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal berikut penjelasannya dari dosen pengampu Rahmat Fajar Ramdhani MSI, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Terkait soal menyusun laporan keuangan konsolidasian. Pada 1 Januari 2021, PT Limau mengakuisisi 75% saham kepemilikan PT Aqua senilai Rp495.000 dan kepentingan non-pengendalian Rp235.000. Saat ini nilai buku PT Aqua yaitu Rp455.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Merek dagang yakni sebesar Rp45.000, kemudian untuk hak paten yaitu sebesar Rp165.000, sisa umur ekonomi 15 tahun. Untuk peralatan yaitu minus Rp35.000, sisa umur ekonomi 7 tahun. Untuk goodwill-nya sebesar Rp105.000. Kemudian untuk selisih sebesar Rp280.000. Selama tahun 2021, PT Aqua berhasil memperoleh laba sebesar Rp100.000 dan membagikan dividen tunai Rp55.000. Berikut ini neraca saldo PT Limau dan PT Aqua per 31 Desember 2021. Aset lancar PT Limau Rp1.065.000 di debit. Kemudian untuk PT Aquanya sebesar Rp425.000 di debit. Kemudian investasi entitas anak masih dipertanyakan. Untuk di PT Limau masih dipertanyakan. Untuk PT Aqua sebesar Rp0 di debit. Untuk merek dagang yaitu sebesar Rp625.000 di debit PT Limau. Kemudian PT Aqua Rp225.000 di debit. Kemudian untuk hak paten PT Limau sebesar Rp395.000 di debit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp213.000 di debit. Kemudian untuk peralatan PT Limau sebesar Rp275.000 di debit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp245.000 di debit. Kemudian untuk goodwill di kewajiban sebesar di PT Limau sebesar Rp853.000 di kredit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp47.300.000 di kredit. Kemudian untuk saham biasa sendiri di PT Limau sebesar Rp625.000 di kredit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp225.000 di kredit. Kemudian untuk EGU saham di PT Limau sebesar Rp145.000 di kredit. Kemudian untuk PT Aqua Rp45.000 di kredit. Kemudian untuk saldo laba untuk PT Limau sebesar Rp865.000 di kredit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp405.000 di kredit. Kemudian untuk kepentingan non pengendalian, yakni penjualan pada PT Limau sebesar Rp1.660.000 di kredit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp425.000 di kredit. Kemudian untuk penghasilan dari entitas anak masih dipertanyakan. Untuk pendapatan non pengendalian
beban pokok penjualan beban pokok penjualan pada PT Limau sebesar Rp725.000 di debit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp257.000 di debit. Untuk beban penyusutan sebesar Rp105.000 di debit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp61.000 di debit. Kemudian untuk beban amortisasi sebesar di PT Limau sebesar Rp145.000. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp57.000. Kemudian untuk dividen diumumkan yakni di PT Limau sebesar Rp145.000 di debit. Kemudian untuk PT Aqua sebesar Rp65.000 di debit. Berdasarkan data di atas, Anda diminta yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Limau per 31 Desember 2021? Kemudian untuk yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Aqua per 31 Desember 2021? Untuk yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Kemudian untuk yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Kemudian untuk yang kelima, buatlah laporan keuangan konsolidasian. Baiklah, untuk melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini, kita akan melanjutkan jawabannya di Excel. Baiklah, kita ke Excel-nya langsung. Nah, di sini ada tabel diferensial untuk di sini ada akun item, terus untuk selisih, kemudian alokasi, kemudian selisih, kemudian untuk sisa umur, kemudian ini ada amortisasi selisih, kemudian untuk nama PT-nya sendiri, untuk PT Limau, kemudian non pengendali. Baiklah, di sini ada 75%. 75% ini dari mana? Dari mana kita dapatkan 75% untuk itu? Ini kita dapatkan dari soalnya sendiri. Kita lihat di sini soal yang di pertama yang paling atas nih, untuk PT Limau mengakuisisi 75% kan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke saham. Nah, untuk non pengendalinya di sini sendiri karena kita karena di dalam persenan itu 100%, berarti kemudian 75%-nya sudah diambil oleh PT Limau, berarti untuk non pengendalinya sisanya yaitu sebesar 25%. Jadi 75% ditambah 25% jadi 100%. Kemudian untuk di sini merek dagang. Nah, untuk merek dagang ini kenapa 45.000? Ya ini dari soalnya yang tadi yang kita amatin tadi tuh, ini di merek dagang. Nah, kemudian kita diisi selisihnya ini kan Rp45.000. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Excel. Nah, dari Rp45.000 dikali 75%, yaitu hasilnya 33.750 rupiah. Kemudian untuk selisihnya ini tadi merek dagang tadi Rp45.000 dikali 25%, yaitu sebesar Rp11.250. Untuk hak patennya sendiri di sini, hak paten ini kan Rp165.000, sama dengan seperti tadi, yaitu kita dapatkan dari soalnya. Nah, ini sebesar Rp165.000. Kemudian selisih umurnya 15 tahun. Kita masukkan ke Excel. Nih, sebesar Rp165.000 dikali 75%. Jadi jumlahnya Rp23.750. Kemudian untuk selisihnya dikali 25%, Rp165.000 dikali 25%, yakni sebesar Rp41.250. Untuk sisa umurnya yakni 15 tahun. 15 tahun dibagi Rp165.000 dibagi 15 tahun, yakni sebesar Rp11.000. Rp11.000 di PT Limau dikalikan 75%, yaitu berjumlah Rp8.250. Kemudian ini kenapa Rp2.750? Ini didapat dari 11.000 dikali 25%, jadi hasilnya Rp2.750. Kemudian untuk peralatan di sini tadi kan di soalnya tadi itu sebesar
peralatan nih, min Rp35.000 untuk selisih umur ekonominya 7 tahun. Kemudian kita masukkan ke Excel. Excel sebesar nih Rp75.000. Kemudian untuk Rp75.000 ini di sini ada minus minus 26 minus minus 26.250.250 rupiah. Ini didapat dari mana? Minus 35.000 dibagi 75%. Jadi hasilnya minus 26.250 rupiah. Kemudian ini minus 8.750 rupiah didapat dari mana? Yakni min 35.000 rupiah dikali 25%. Jadi hasilnya minus 8.750 rupiah. Kemudian ini ada minus 5.000 didapat dari mana? Yakni minus 35.000 dibagi 7 tahun, yaitu sebesar 5.000 minus 5.000 rupiah. Kemudian untuk minus 3.750 rupiah ini didapatkan dari minus 5.000 dikali 75%. Jadi totalnya minus 3.750 rupiah. Nah, kemudian untuk yang di akun non pengendalian itu sebesar minus 125.000 rupiah didapat dari minus 5.000 dikali 25%, yaitu hasilnya minus 1.250 rupiah. Untuk total diferensialnya yaitu ini total diferensial 280.000 rupiah didapat dari 45.000 ditambah 165.000 ditambah dikurang 35.000 kemudian ditambah 105.000 rupiah. Jadi hasilnya 280.000 rupiah. Sama dengan yang di sebelahnya untuk alokasinya yaitu 33.750 rupiah ditambah 120 3.750 rupiah dikurang 26.250 rupiah. Kemudian ditambah 78.750 rupiah. Jadi totalnya semuanya 210.000 rupiah. Kemudian untuk selisihnya ini 70.000 rupiah seperti yang di sampingnya, yakni 11.000 rupiah. 11.250 rupiah ditambah 41.250 rupiah, kemudian dikurang 875.000 rupiah, kemudian ditambah lagi 26.250 rupiah. Jadi hasilnya adalah 70.000 rupiah. Kemudian untuk amortisasi selisihnya yakni 6.000. 6.000 ini dari hasil 11.000 dikurang 5.000 rupiah jadinya 6.000. Kemudian untuk di PT Limaunya sendiri ini ada jumlahnya yaitu 4.500 rupiah. 4.500 rupiah didapat dari mana? Ini 8.250 dikurang 3.750. Jadi hasilnya 4.500. Kemudian untuk non pengendalinya yaitu sebesar 1.500 didapat dari mana? Dapat dari 2.750 dikurang 1.250. Jadi hasilnya 1.500. Selama di sini ada selama periode 2021 berhasil memiliki laba sebesar 100.000 rupiah dan dividen 50.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan pengakuan laba yakni laba yang diakui sebesar 75.000 rupiah didapat dari ini 75% dari 100.000 rupiah yaitu sebesar 75.000 rupiah. Kemudian untuk non pengendalinya sama seperti tadi 25% dari 100.000 rupiah berarti hasilnya adalah 25.000 rupiah. Untuk amortisasi selisih hak paten, nah di sini kan ada akun hak paten yaitu sebesar 165.000 rupiah. Nah di sini totalnya 825.000 rupiah kan. Nah di sini dari 185.000 rupiah dibagi 75% tadi dimasukkan di sini. Nah jadi hasil dimasukkan di akun sini di PT Limau. Nah, untuk non pengendalinya sama saja di sini sebesar 275.000 rupiah. Terus untuk amortisasi selisih
sama seperti hak paten tadi ya, no nih min Rp3.750.000 dimasukkan, dipindahkan di sini. Nah, kemudian sama saja dengan yang satunya min 1.250. Kemudian untuk laba diakui setelah penyesuaian yaitu 75% ditambah Rp75.000 ditambah Rp8.250.000, kemudian dikurang Rp3.750.000. Jadi hasilnya Rp79.500. Sama saja dengan ini 26.000, hasilnya ini 25.000 ditambah Rp2.750.000, kemudian dikurang Rp1.250, jadi hasilnya Rp26.500. Kemudian untuk perhitungan saldo investasinya yaitu pembayaran dividen PT Limau. Nah, 50.000 dari dapat dividen nih dari sini. Rp50.000 kita masukkan di sini, lalu dikali 75%. 75% dari sini kan. Nah, jadi hasilnya Rp37.500. Untuk non pengendalinya 50.000 dikali 25% sama dengan Rp12.500. Baiklah, untuk saldo per 1 Januari 2021 di sini ada 495.000. Didapat dari mana? Dari soal yang kita sebutkan tadi ini. Saham kepemilikan PT Aqua senilai 495.000. Nah, di sini kita langsung masukkan ke Excel-nya. Nah, 495.000. Nah, terus kemudian untuk 235.000 didapat dari mana? Didapat soal yang tadi. Pengukuran difference-nya. Nah, di sini kan. Nih, non pengendalinya dan kepentingan non pengendali sebesar Rp235.000. Kita masukkan ke Excel yang tadi. Nah, untuk penambahannya di sini, untuk penambahannya yaitu 79.500. Didapat dari mana? Didapat dari dari sini nih, dari perhitungan pengakuan laba sebesar 79.500. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian untuk sama saja seperti yang tadi 26.500 didapatkan dari akun perhitungan laba. Ya, ini sebesar Rp26.500. Nah, kita masukkan. Nah, terus untuk pengurangan pembayaran dividen sama seperti tadi dari akun perhitungan laba sebesar pengurangan pembayaran dividen Rp37.500. Nah, didapat dari mana? Dari sini nih, dari perhitungan saldo investasi. Nah, Rp37.500 kita masukkan di pembayaran dividen, kemudian untuk non pengendalinya sebesar Rp12.500 kita masukkan di sini. Nah, kemudian untuk saldo per 31.500 sebesar 500 kemudian untuk ini didapat dari mana? Rp537.000 ini didapat dari mana? Dari penambahan. Nah, di sini kan 49, kemudian untuk terdapat penambahan Rp495.000. Nah, di sini dapat penambahan nih. Didapatkan penambahan yaitu sebesar Rp79.500. Nah, kemudian terdapat pengurangan. Nah, jadi kita dari Rp495.000 tadi ditambah Rp79.500 dijumlahkan, lalu dikurangkan 37.500. Nah, jadi hasilnya nih Rp537.000. Nah, kemudian untuk saldo untuk pengurangan dividennya 237.000 ini kan tadi dari soal. Nah, untuk ini nih jumlahnya ini 249.000 ini didapat dari 235.000 ditambah 20, terdapat penambahan 26.500, kemudian terdapat pengurangan lagi 12.500. Jadi hasilnya Rp249.000. Kemudian untuk kita membuat jurnal eliminasi dulu. Yang pertama, mengeliminasi saldo
investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Nih, di sini ada saham biasa Rp225.000. Nah, didapat dari mana? Didapat dari sini tadi, Rp225.000. Rp225.000. Nah, ini saham biasa nih di sini, ini nih. Nih, Rp225.000 kita masukkan ke Excel. Nah, ini kan. Nah, jadi 200 saham biasanya Rp225.000. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya EGIU saham Rp45.000 sama seperti tadi, terdapat di soal tadi di akunnya ini. Ini sebesar 45.000. Kita masukkan ke Excelnya lagi. Nah, kemudian untuk saldo laba yaitu sebesar 405.000 terdapat di saldo laba tadi mana nih? Ini saldo laba, nih jumlahnya Rp405.000. Nah, kemudian kita masukkan Excel. Nah, untuk investasi PT Anak nih, ini 506.250 rupiah didapat dari mana? Didapat dari 225.000 ditambah 445.000 ditambah 405.000. Nah, jadi kan hasilnya ini 675.000. 675.000. Nah, kemudian dikalikan 75%. Dikalikan 75%, jadi hasilnya ya ini 500. Nah, 506.250. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya ini sama seperti tadi, 657.000. Nih, 657.000 dikali 225%, jadi hasilnya 168.750.000. Nah, kemudian untuk mengeliminasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Nah, di sini ada merek dagang. Merek dagang ini dapat dari mana? Nah, kita lihat di atas ini merek dagang nih, Rp45.000 merek dagang tadi. Nah, kita masukkan ke bawahnya tadi, tarik lagi, kembali lagi. Nah, 45.000 untuk hak paten sama seperti tadi dari akun tabel diferensial nih 165. Nah, untuk 105 dari mana? Dari dapat akun diferensial tadi sama seperti tadi. Nih 105 kita masukkan ke situ tadi. Kita masukkan, kelebihan. Sorry. Ini tadi. Nih kan 105. Nah, untuk peralatannya sama seperti tadi di akun diferensialnya tadi minus Rp35.000 untuk investasi PT Anak. Untuk investasi PT Anak ini hasilnya 45.000 ditambah 165.000 ditambah 105.000 hasilnya dikurang 35.000 hasilnya 280. Kemudian dikali 0,75%, jadi hasilnya 210. Kemudian untuk kepentingan non pengendali sama seperti tadi 280 dikali 0,5%. 0,5 jadi hasilnya 70.000. Nah, untuk beban penyusutan hak paten, nah ini kan 11.000 nih, didapat dari tadi nih. Dari invest di akun yang tadi tabel diferensial. Ini 11.000 nih. Patennya nih, komunitas selisihnya. Nah, kita masukkan. Oke. Nah, beban penyusutan hak paten 11.000 beban penyusutan peralatan. Nah, tadi di beban ada kan di akun tadi ada beban penyusutan peralatan. Nah, ini bebannya min 5.000. Saldo investasi anak terhadap laba yang dibagikan. Laba atas PT Anak 79.500. Ini didapat dari mana? Dari akun yang tadi yang kita buat tadi 79.500.
Nih, dari laba nih PT Limau 79.500 kita masukkan ke akunnya yang tadi. Yang ketiga, akun yang ketiga nih 79.500 sama investasi PT sama yang seperti yang di atasnya dimasukkan 79.500. Kemudian untuk pendapatan non pengendalinya sama seperti 79.500 didapat dari akun yang kita buat tadi. Nah, ini untuk akun perhitungan laba, pengakuan laba 26.500 kita masukkan di akun yang untuk mengeliminasi laba yang dibagikan 26.500. Sama seperti yang di atasnya tadi, pengendalinya ini sama 26.500. Kemudian untuk saldo yang keempat yakni akun untuk mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividennya. Yaitu nih 37.500 dapat dari mana? Didapat dari perkalian perhitungan saldo investasi ini nih, Rp37.500 kita masukkan di akun yang keempat tadi untuk mengeliminasi dividennya. Ini sebesar 37.500 sama seperti yang di atas. Yang sama seperti ini sama hasilnya 37.500. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya ini sama yang seperti yang 37.500 tadi yang di bawahnya atau perhitungannya. Nah, perhitungan saldo investasi nih 12.500 kita masukkan ke saldo yang di bawahnya tadi. Nih 12.500. Sudah cukup. Langkah selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasi untuk aset lancar sebesar 1.650.000 di PT Limau, untuk kemudian sebesar 425.000 di PT Aqua. Itu didapat dari mana? Didapat dari soal. Nah, PT Aqua sebesar debit sebesar 1.065.000 dan PT Aqua di sebesar 425.000. Kita masukkan di soal. Kemudian PT Limau 1.065.000 ditambah 425.000 PT Aqua, jadi hasilnya 1.490.000. Investasi entitas anak ini di sebesar 537.000 didapat dari mana? Didapat dari saldo per 31 Desember. Kita masukkan ke sini, sama aja, jurnal eliminasinya sama. Kemudian untuk merek dagang dapat dari mana? Didapat dari soal. Nah, merek dagang 625.000 dan PT Aquanya 225. Kita masukkan ke soal 625.000, 225.000 dan jurnal eliminasi 45.000, dijumlahkan semua itu 45.000. merek dagang didapat double diferensial ya, double diferensial yang 45.000. Nah, kemudian dijumlahkan semua 625.000 ditambah 225 ditambah 245.000 karena didebit semua, jadi ditambah semua, jadi hasilnya 895.000. Kemudian untuk hak paten didapat dari mana? Didapat dari soal. Hak paten sebesar 375.000 di debit PT Limau. Kemudian untuk PT Aqua sendiri 213.000 di debit. Kita masukkan semua di debit PT Limau dan debit PT ini. Nah, kemudian untuk jurnal eliminasinya didapat dari tabel diferensial sebesar 165.000. Nah, kita jumlahkan semua karena di debit semua berarti dijumlahkan. Jadi totalnya Rp773.000. Kemudian akumulasi penyusutan hak paten sebesar 11.000 didapat dari mana? Dapat dari jurnal diferensial hak paten akumulasi sebesar 11.000. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, jadi hasilnya totalnya karena di kredit, masukkan ke konsolidasinya tetap di kredit biar balance. Untuk peralatan didapat dari mana? Sebesar 275.000 di dalam soal. Peralatan 275.000 nih dalam soalnya kan. Terus untuk PT Aquanya 245.000. Nah, sama terus untuk 35.000-nya didapat dari jurnal tabel diferensial tadi. Yes. Nah, karena itu min, jadi 35.000-nya dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian karena
PT Limo dan PT Aqua di debit, kemudian jurnal eliminasinya di kredit, jadi 275.000 ditambah 245.000 kemudian dikurang 35.000. Jadi hasilnya 485.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.000 didapat dari mana? Dapat dari tabel diferensial di kredit. Karena di situ min kita masukkan ke debit. Kemudian untuk akumulasi goodwill sebesar 105.000. 105.000 didapat dari mana? Dari tabel diferensial. Goodwill-nya kan sebesar 105.000. Nah, kemudian untuk kewajiban didapat dari soal. Kewajiban sebesar 853 di PT Limau dan PT Aqua sebesar 473.000. Nah, jadi keduanya dijumlah saja hasilnya 1.326.000. Kemudian untuk saham biasa dapat dari soal sebesar 625.000 dan 225.000 di PT Aqua. Dimasukkan jadi kemudian dijumlahkan jadi hasilnya 1.326.000. Kemudian untuk egio saham didapat 145.000 dapat dari mana? Yaitu didapat dari soal yang kita buat tadi sebesar 145.000 dan PT Aqua sebesar 45.000. Dimasukkan, nah jadi hasilnya 145.000 saham. Kemudian untuk saldo laba sebesar 865.000 didapat dari mana? Dan 400.000 didapat dari mana? Dapat dari soal 865.000 di PT Limo dan 405.000 di PT Aqua. Kemudian untuk penjualan sebesar 1.660 dapat dari soal. Nah, penjualan dan PT Aquanya 425.000. Nah, di sini kita masukkan. Nah, lalu semuanya ditambahkan jadi hasilnya 2.085.000. Kemudian untuk penghasilan dari entitas anak ini dapat dari mana? 79.500 dapat dari perhitungan pengakuan laba. Laba yang diakui sebesar 79.500. Jadi kita masukkan. Kemudian untuk beban pokok sendiri sebesar 72.000 dapat dari mana? Dapat dari soal PT Limau sebesar 725.000 dan PT Aqua sebesar 257.000. Kemudian kita masukkan. Jadi hasilnya sebesar 982.000. Kemudian untuk beban penyusutan sendiri didapat dari mana? Didapat dari soal sebesar beban penyusutan jadi 105.000 dan PT Aqua sebesar 61.000. Ini kita masukkan, lalu ini 11.000 dapat dari mana? Dapat dari tabel diferensial amortitas selisihnya jadi sekitar 5.000. Nah, di sini terdapat di kredit jadi 105.000 ditambah 61.000 ditambah 11.000 dikurang 5.000 jadi hasilnya 172.000. Kemudian untuk beban amortisasi dapat dari mana? Dapat dari soal beban amortisasi 145.000 dan di PT Limau dan PT Aqua sebesar 57.000. Nah, lalu dijumlah jadi hasilnya 202.000. Untuk dividen diumumkan sebesar 145 di mana dapat dari soal dividen diumumkan sebesar di PT Limau sebesar 145.000 dan PT Aqua sebesar 65.000. Nah, kemudian kita sama seperti tadi jumlahkan jadi hasilnya 145.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendali sebesar 27.000 dapat dari mana? Didapat dari akun diferensial ini di tahap ditambahin semua kepentingan untuk nama akun kepentingan non pengendali ditambahin semua yang ada di eliminasi ada 4
4. Mengeliminasi saldo investasi anak, penyesuaian diferensial, dan sebagainya, itu dijumlahin semua. Ini contohnya 1, terus yang kedua, nah ini, dan ini yang ketiga, terus untuk yang keempatnya, nah 12.500 itu dijumlahin semua, jadi hasilnya 277.750 rupiah. Kemudian untuk pendapatan non pengendali sebesar 26.500. Didapat dari mana? Didapat dari akun referensial ini. Nah, di sini 226.500. Kemudian sheet. Nah, kita sudah selesai memasukkan semuanya. Kemudian semuanya itu dijumlahkan dari atas sampai bawah, dijumlahkan sehingga dari debit dan kreditnya sama, jadi balance sama nih, 4.017.000 di debit, 4.017.000 di kredit, jadi hasilnya sama, balance semua ya. Baiklah, selanjutnya untuk tahap yang ketiga, PT 5 Corporate dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian. Penjualan sebesar 2.085.000 didapat dari mana? Didapat ya di tahap kedua tadi. Ini penjualan dan jumlahnya itu 2.085.000. Masukkan di sini. Kemudian untuk BPP yaitu sebesar 982.000. Dapat dari mana? Didapat dari akun yang kedua tadi. Beban pokok penjualan. Nah, di kredit, karena di kredit, jadi iya, karena di kredit, jadi di sini dikasih min karena dikurang. Nah, 2.085.000 dikurang 982.000, jadi hasilnya 1.103.000. Laba kotornya sebesar 1.103.000. Kemudian untuk beban penyusutan sebesar 172.000 didapat dari mana? Di tahap yang kedua tadi, akun beban penyusutan, yaitu totalnya 172.000. Nah, kemudian untuk beban amortisasi sebesar 202.000. Nah, didapat dari mana? Didapat dari tahap yang kedua tadi, beban amortisasi. Ya, totalnya 202.000. Oke. Kembali lagi ke tahap ketiga, jadi 172.000 ditambah 202.000, jadi hasilnya 700. Jadi hasil laba bersih konsolidasian sebesar 729.000. Kemudian untuk didistribusikan ke pendapatan non pengendali sebesar 26.500, didapat dari mana? Didapat di tahap diferensial tadi untuk perhitungan pengakuan laba sebesar 26.500 non pengendali. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu 729.000 dikurang 26.500, jadi hasil dari laba bersih entitas pengendaliannya sebesar 702.500. Kemudian untuk tahap selanjutnya di PT Limo Corporate dan entitas anak, laporan perubahan modal konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk saham biasanya sebesar 62.000 didapat dari mana? Didapat di tahap yang kedua tadi. Nah, jumlahnya 625.000. Sekarang sebesar untuk terus agio sahamnya sebesar 145.000. Nah, ini saham jumlahnya 166.000. Nah, jadi kedua 625.000 ditambah 145.000 hasilnya 770.000. Nah, kemudian untuk saldo laba per 1 Januari 2001 sebesar 865.000 didapat dari mana? Didapat dari tahap yang kedua tadi. Nah, ini sebesar saldo labanya yaitu 865.000 ya. Kemudian kita masukkan, kemudian untuk laba konsolidasian didapat dari mana? Dapat dari yang pertama tadi di PT Limau sebesar 725.000. Nah, kemudian untuk dividennya sebesar min, ini di sini min ya, karena di akun yang sebelumnya itu terdapat di kredit, jadi hasilnya min. Ketika masuk di sini, jadi akun hasilnya itu min. Nah, jadi 865.000 ditambah 702.000 karena di sini min, jadi dikurang 145.000, jadi hasilnya 1.422.500.
Kemudian dari di sini 770 ditambah 1.420 hasilnya 2.192.500 untuk modal kepentingan pengendalian. Terus untuk kepentingan non pengendalinya sebesar 277.000 didapat dari mana? Didapat dari akun tahap kedua tadi di non kepentingan ya. Balik lagi ke akun yang ketiga, kemudian ditambahkan lagi modal kepentingan pengendali dengan kepentingan non pengendali. Jadi hasilnya 2.475.250 untuk total modal konsolidasinya. Kemudian untuk PT Lima Corporation dan entitas laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk aset lancar sebesar 1.490.000 didapat dari mana? Dari tahap yang kedua tadi sebesar 1.490.000 di debit. Dan masuk lagi ke tahap ketiga. Nah, kewajibannya sebesar 1.326.000 dapat dari mana? Didapat dari akun tahap yang kedua tadi 1.326.000 kita masukkan. Nah, kemudian untuk merek dagang sebesar 895.000 didapat dari mana? Didapat dari tahap yang kedua tadi sebesar 895.000 di debit. Nah, terus untuk hak paten sebesar 773 tadi ya, kan lihat sendiri. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutan hak paten di sini min karena di akun yang kedua tadi di bagian kredit jadi min. Nah, di sini min. Nah, jadi peralatan kemudian 485.000 didapat dari mana? Didapat dari akun yang kedua 400 totalnya di debit 485.000. Masukkan. Kemudian untuk akumulasi penyusutan 5.000 didapat dari mana? Didapat dari tahap pertama tadi. Akumulasi beban penyusutan dong. Amortisasi selisih sebesar 5.000. Nah, di sini jadi plus total aset lancar sebesar 105.000. Nah, kemudian untuk merek dagang, hak paten, akumulasi penyusutan hak paten dan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan dan goodwill-nya semuanya ditambahkan. Jadi hasilnya sebesar 2.252.000. Kemudian ditambah lagi sebesar 1.460.000. Jadi total aset konsolidasian sebesar 3.712.000. Kemudian untuk saham biasa didapat dari soal biasa di kredit 625.000 kan. Terus untuk EG saham di kredit sebesar EG saham hasilnya 145.000 masukkan. Nah, kemudian saldo laba sebesar 1.422.500. Jadi semuanya dijumlahkan 600 saham biasa ditambah EG saham saldo labanya. Jadi hasilnya total semuanya sebesar 2.192.500. Kemudian dari total modal pengendali dikurang kepentingan dan pengendali sebesar 272. Jadi total modal konsolidasian sebesar 2.470.250. Kemudian ditambah di total kewajiban sebesar Rp1.326.000. Jadi hasilnya total hutang dan ekuitas konsolidasian sebesar Rp3.172.000. Nah, sudah balance. Selanjutnya untuk tahap terakhir yaitu transaksi hulu. Yang pertama menghitung saldo akhir transaksi istimewa. Yang A membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak, mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Yang pertama di sini terdapat 3 akun pendapatan, BPP dan keuntungan. Di total penjualan ke PT Anak sebesar di pendapatan sebesar 400.000, kemudian terjual ke pihak eksternal sebesar 480.000 dan tersimpan di gedung PT Anak sebesar 30.000.
Kemudian untuk BPP besar di total penjualan ke PT Anak sebesar 200.000, terjual ke pihak eksternal sebesar 240.000. Kemudian untuk yang tersimpan di gedung PT Anak sebesar 15.000. Kemudian untuk keuntungan sebesar 2 keuntungan di PT total penjualan ke PT Anak sebesar 200.000, terjual ke pihak eksternal sebesar 240.000, kemudian untuk tersimpan di gudang PT Anak sebesar 15.000. Kemudian untuk yang B, melakukan penyesuaian atas laba yang dapat diakui PT Induk. Laba yang diakui 75% dikali 100.000 berarti hasilnya 75.000. Kemudian di sini dikurangi. Nah, baiklah, untuk penyesuaian amortisasi selisihnya yakni sebesar 4.500 didapat dari mana? Dari akun jurnal diferensial. Ini 4.500 di PT Limau. Kemudian kita masukkan, kemudian untuk transaksi penjualan persediaan sebesar 15.000 didapat dari mana? Didapat dari keuntungan. Nah, dari keuntungan sebesar 15.000, kemudian dari 75.000 di sini kan min, jadi dikurang 4.500 dan dikurang 15.000, jadi hasilnya 55.500. Kemudian untuk jurnal pengakuan laba investasi PT Anak, bagian laba entitas anak sebesar 55.000. Cuma diturunkan dari laba diakui PT tadi. Kemudian untuk yang C, melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 40.000. Jurnal pengakuan dividen 37.500 didapat dari mana? Di sini didapat dari sini di PT Limau 50.000 dikali 75%, jadi hasilnya 37.500. Yang D, menghitung saldo investasi akhir per 30 Desember 2021. Di sini saldo per 1 Januari 2019 yakni sebesar 495.000 didapat dari mana? Didapat dari soalnya 4.995.000. Nah, kita masukkan, kemudian untuk ada penambahan di laba yang dapat diakui sebesar 55.000. Dapat dari mana? Didapat dari tahapan investasi PT Anak tadi 55.000. Kemudian terdapat pengurangan di dividen yang dibagikan sebesar 37.500. Jadi didapat dari mana? Didapat dari dividen jurnal yang di tahap yang C tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan dari 495.000 ditambah 55.500. Kemudian di sini karena dividen itu dikurang, jadi 37.500 dikurang. Jadi hasilnya 513.000. Kemudian untuk tadi kan ya, yang di atas itu dari A sampai D tahap yang pertama. Nah, di sini ada yang tahap kedua atau membuat jurnal eliminasi untuk menyesuaikan di kertas kerja konsolidasian. Yang A, mengeliminasi akun pendapatan penjualan BPP, pendapatan 75.000 dan beban pokok penjualan 75.000. Kemudian untuk yang B, mengeliminasi akun pendapatan BPP dan akun persediaan terhadap transaksi yang keuntungan belum dapat direalisasikan. Kemudian untuk pendapatan sebesar 30.000, kemudian beban pokok penjualan sebesar 15.000, kemudian untuk persediaan sebesar 15.000. Nah, didapat dari tahap yang menghitung saldo investasi tersedia di gudang PT Anak. Kemudian untuk tahap yang kelima, yakni transaksi hilir. Untuk yang pertama, menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Istimewa sekali. Yang pertama, yang A, membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Yang pertama, ada beberapa akun pendapatan sebesar 70.000 di total penjualan ke PT Induk, kemudian terjual sebesar 60.000 ke pihak eksternal, kemudian tersimpan di gudang PT Induk sebesar 20.000. Kemudian untuk BPP, total penjualan ke PT Induk sebesar 50.000, terjual ke pihak eksternal sebesar 44.
kemudian tersimpan di gudang PT Induk sebesar 16.000. Kemudian untuk keuntungan yang didapatkan di PT Penjualan Induk sebesar 40.000, kemudian terjual ke pihak eksternal sebesar 36.000, kemudian untuk yang tersimpan di gudang PT Induk sebesar 4.000. Laba yang diakui sebesar 75%, 75% dikali 100 jadinya 75.000. Kemudian 75.000 dikurangi dengan penyesuaian amortisasi selisih sebesar 4.500, kemudian dikurang lagi transaksi penjualan persediaan sebesar 3.000. 4.000 dikali 75%, hasilnya 3.000. Kemudian laba yang diakui sebesar 67.500. 75.000 dikurang 3.000 dan dikurang 4.500 jadi hasilnya 67.500. Kemudian untuk jurnal pengakuan laba sebesar investasi PT Anak sebesar 67.500. Kemudian untuk bagian laba atas entitas anak sebesar 67.500. Kemudian untuk melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan adalah sebesar 40.000. Untuk jurnal pengakuan dividen sebesar 37.500 dan investasi PT Anak sebesar 37.500. Kemudian untuk yang C, menghitung saldo investasi akhir pada 30 Desember 2021. Saldo per 1 Januari 2021 sebesar 495.000. Kemudian terdapat penambahan laba yang diakui sebesar 67.500, kemudian terdapat pengurangan dividen yang dibagikan sebesar 37.500. 490.000 ditambah dengan 67.500, kemudian dikurang 37.500, jadi hasilnya saldo investasi per 31 Desember sebesar 525.000. Kemudian membuat jurnal eliminasi, mengakui keuntungan yang belum direalisasikan di tahun sebelumnya. Transaksi hulu, investasi PT Swakarya di debit sebesar 15.000, kemudian bagian laba atas entitas anak sebesar 15.000. Kemudian untuk transaksi hilir, investasi PT Swakarya di bagian laba atas entitas anak menjadi sama di debit 3.000 dan di kredit 3.000. Kemudian untuk transaksi hulu, investasi PT Swakarya sebesar 15.000 di debit, kemudian untuk BPP-nya 15.000 di kredit. Kemudian untuk transaksi hilir, investasi PT Swakarya sebesar 3.000, kemudian untuk kepentingan non pengendali sebesar 1.000. Kemudian di sini untuk BPP sebesar 4.000.